walaupun sebenarnya tidak berlabelkan syariah, selama sistem yang ada di dalamnya sejalan dengan syariat, tidak melanggar syariat, ya itu sudah menjadi kebutuhan. Jadi kita sekarang bersama Amirullah, CEO founder Bone Designer. Oke. Apa kesibukan ini Ulah? Biasa bang, Apa? lagi fokus penelitian dulu bang. Penelitian. Iya. Itu penelitian bukan skripsi deh. Skripsi bang. Skripsi itu yang Kan ada kafe Alfati itu. ya yang pakai Al-Fatih. Oh, skripsi. Kan ada juga yang dihapuskan skripsinya selesai tetap lanjut bang. Oh. Bentar. Apa lagi tuh? Apa? Alfati itu bagaimana anunya gak? Segini. Al-Fatih restoran bang. Oh, restoran. Ya, restoran. Kan saya lihat di situ. Kan pernah beberapa kali berkunjung. Iya. Pas dari tampilannya saja sudah syariah begitu. Oh. Kemudian sholat kan mesti di depan, jadi otomatis ketika tiba waktunya semua pegawainya itu ke sana bang. Oh gitu. Iya. Jelas di gambarnya di situ bang. Ya, alhamdulillah jelas sih. Ya, karena jaringan biasanya jelek bang. Gitu ya. Jadi Iya. kenapa sih kenapa tertarik gitu sama Cafe Al-Kahfi ini? Apakah ada memang apa ya, kalau selain syariah sih, selain karena metode syariah, apakah ada semacam pelayanannya gitu daripada kafe-kafe lain, atau ada aturan jamnya kah, atau aturan jam operasionalnya gitu sama daripada kafe-kafe lain? Kalau saya lihat di situ bang, fasilitasnya lumayan lengkap. Di lantai 1 itu apa lagi namanya itu, yang duduk mulai begitu. Lantai 1 kasir apa? Tidak pakai kursi bang, Oh. tinggal meja yang agak rendah, Lesehan. duduk melantai. Lesehan Ya. Lantai 1 itu lesehan, terus lantai 2 kafe seperti biasanya bang. Terus di situ ada juga semacam ruangan. Akhirnya kalau misalkan ada yang mau adakan kajian-kajian Islami, dan sejenisnya bisa dilakukan di situ bang. Oh, itu bertingkat tempatnya bagaimana? Iya, saya. Oh, apa ya? Kenapa bisa pakai metode apa ini? Kayak kenapa bisa pakai suasana lesehan gitu tempatnya? Kenapa tidak pakai kursi? Iya kan, beda sama kafe-kafe lain kan, yang namanya kafe ya pasti ada kursi, sofa, minimal kursi-kursi inilah, kursi-kursi plastik. Iya, kursi-kursi. Ya apakah gitu? Yang paling maksimal itu kafe, sofa. Ya itu pun kalau tempatnya, ini kan ada tempat khusus kan kalau banyak orang gitu. Nah, terus kenapa mereka pakai mereka menggunakan suasana dengan menggunakan lesehan gitu, tidak pakai kursi-kursi? Apakah ada sesuatu yang sinkron dengan ajaran agama tuh? Dari yang saya lihat saja nih bang, karena tidak sempat juga bincang-bincang dengan tentang itu. Kalau yang saya lihat di lantai 1 bang, biasanya satu keluarga yang ke situ.
Untuk keluar. yang ingin makan bareng keluarga, bareng teman-teman, biasanya di situ karena mejanya lumayan luas. Sedangkan di lantai 2 biasanya diisi sama anak muda. Oh, Kan ada juga kursi sofa, ada kursi biasa. Pokoknya di situ Bang lumayan lengkap dari segi makanan, fasilitas. iya, Walaupun lumayan sempit, Iya. maksudnya tidak terlalu luas, iya. tapi lumayan menampung banyak orang Bang. Oh, jadi dibedakan antara lantai 1 dengan lantai 2 itu dibedakan gitu. Bukan dibedakan, tapi dari sesuai yang datang Bang, sesuai keinginan konsumen. Ya, ya. Jadi semuanya sama ya lesehan ya. Iya, lantai 1 lesehan Bang. Terus ada tempat kajian tadi bilang itu ada ruangan tersendirinya tempat kajian. Ruangan biasa Bang. Lesehan. Kan ada tirainya, terus ada sekat, Iya, ya. ada sekatnya di antara ruang yang lain. Jadi bisa lakukan di situ. Berarti ini ya apa? Di situ melantai juga itu tempat duduknya ya, melantai juga di tempat Meja panggung Bang, oh, ada semacam panggungnya. Jadi tidak langsung lantai di bawah sekali. gitu ya. Jadi itu Kalau ke Bone, mampirlah di situ Bang. Wah, siap. Tapi situasi tidak memungkinkan. Mau makan bakso, nasi kuning, nasi campur, kentang, semuanya lengkap Bang. Kopi-ngopi juga ada. Rasa memang itu. Ya, ya, ya. Tapi tadi Ula yang belum kau jawab itu tentang jam operasionalnya. Itu Jam operasionalnya mengikut waktu sholat. Tetap kayak 12 jam, buka jam 6, tutup malam jam 10, kadang jam 11, sesuai jadwalnya Bang. Tapi kalau misalkan masuk waktu sholat, Ya. pegawainya itu pada bubar. Oh, Ya, pada sholat semua. Kan ada masjid pas depan itu, depan kafe, Ya. depan restoran. Ya. Jadi langsung ke situ semua. Pengunjungnya dibiarkan aja begitu. Ya, biarkan di situ. Kalau misalkan mau ikut sholat ya ikut nih. Oh, karena kan juga ada restoran di Makassar itu punyanya dia itu selain pelayan yang pergi sholat, dia mengajak ke juga apa pengunjungnya juga untuk sholat yang muslim, gitu kan, yang muslim. Terus sama-sama mereka sholat, terus tidak ada memang aktivitas juga di dalam ruangan. Kalau muslim semua di dalam ruangan, jadi tidak ada aktivitas ketika waktu sholat dan ketika setelah sholat ya kembali lagi gitu. Dan juga terus juga dari menunya juga memang beda lah kalau kita daripada kafe-kafe yang lain, termasuk juga aturan makannya juga ada disampaikan di situ. Bahkan di aturan makan itu dilengkapi dengan dalil-dalil. Itu apakah seperti itu juga di Al-Fatih atau bagaimana? Enggak ya? Kalau dari segi aksesoris, tampilan gitu Bang, ada ditempel semacam kata-kata motivasi Islami, kata-kata bijak Islami, ajakan-ajakan. Yang isinya begitu. Kalau waktu sholat cuman pegawainya yang ke sana Bang. Maksudnya tidak ada ajakan secara langsung, intinya dari kesadaran dari masing-masing pengunjung. Kalau misalkan mau ikut sholat ya langsung ikut sholat. Oh gitu ya. Iya Bang. Kalau menurutmu lah yang lagi meneliti nih kafe-kafe tempat-tempat syariah gitu,
apakah Indonesia ini butuh tempat-tempat yang berlabelkan syariah seperti itu? Karena kan saya juga pernah dengar kabar ada bank dia berlabelkan syariah, tapi di dalamnya sistem riba, Ya, ya, ya. sistem berbunga gitu. Itu ya itu menurutmu itu lah sebagai mahasiswa ekis gitu ya melihat situasi seperti itu, apakah memang kita lah sudah apa ya membutuhkan instansi ataupun lembaga yang bermerek syariah seperti ini, apalagi kan kondisi ekonomi Indonesia sekarang lagi lemah ya gara-gara corona. Iya, iya, Bang. Kalau Ya. seperti itu sebenarnya kita sebagai muslim sudah otomatis menjadi suatu kebutuhan yang syariah, bukan hanya label tetapi yang betul-betul syariah. Misalnya tadi yang dikatakan Abang Nofri bahwa bahwa ada lembaga yang hanya berlabelkan syariah tetapi sistem yang di dalamnya itu masih di luar syariah, seperti itu, Bang. Walaupun sebenarnya tidak berlabelkan syariah, selama sistem yang ada di dalamnya sejalan dengan syariat, tidak melanggar syariat, ya itu sudah menjadi kebutuhan. Jadi bunga dan misalnya sistemnya itu masih terdapat bunga di situ. Itu apakah sesuai syariatkah seperti itu? Enggak kan? Kalau yang dipelajari, Bang, yang teori yang secara teori kan tidak ya? kalau yang bunga begitu otomatis Sudah masuk riba. syariah. Jadi artinya apa ya? Tidak bisa juga kita menafikan bahwa lembaga-lembaga yang memang tidak berlabelkan syariah itu sistem di dalamnya apa ya? Belum bisa kita katakan sesuai syariah gitu. Termasuk juga itu yang bank konvensional. Ya, termasuk yang kayak bank konvensional gitu. Jadi apa ya? Iya ya. Ya silakan. Apa, Bang? Putus-putus, nggak jelas. Ya, jadi apa ya? Bagaimana sih kriterianya itu sebuah lembaga yang misalkan dia tidak melabelkan syariah, tapi sistem di dalamnya itu bisa dikatakan sesuai syariah. Ada kriterianya tidak? Kalau menurut ekonomi Islam? Terlalu luas ini, Bang. Terlalu luas apakah Tidak semua nampak, tidak ditahu juga bagaimana contoh kecilnya saja dalam hal pemotongan ayam kan sebentar lagi nih. Betul. Pemotongan ayam kan kalau syariat Islam itu kita diwajibkan menyebut asma Allah sebelum memotong hewan begitu. Jadi itu biasanya diucapkan dalam hati, diniatkan. Jadi tidak menutup kemungkinan itu nampak. Kalau misalkan di restoran kan kita tidak melihat, tidak mengetahui bagaimana penyembelihannya. Iya. Tidak semua. Wah, itu kan dipertanyakan lagi itu. Tidak semua, belum bisa kita katakan tempat-tempat yang tidak berlabelkan syariah itu sesuai dengan nilai syariah, gitu. Jadi apa ya? Ada kita langsung menjudge bahwa termasuk. saya tidak menjudge. Termasuk. Saya tidak menjudge, cuman ya gimana, kita pakai logika saja lah melihatnya gitu kan. Ada lembaga yang tidak berlabelkan syariah, terus ya kita sudah tahu yang kita lihat di depan mata kita aja lah, kita tidak usah lihat yang di belakang. Kita lihat ada bunganya, terus kemudian ada bunga kan, ada penagihan dan sebagainya yang sifatnya yang sifatnya betul-betul menekan masyarakat gitu. Itu kan tidak bersyariah sekali gitu. Bisa dibilang gitu. Ya, terus apa lagi tadi mau gue bilang ya?
gimana ya? Susah juga kalau kita mau bilang sebuah instansi yang tidak berlabelkan syariah, kita katakan bahwa setidaknya di dalamnya itu sistem yang digunakan itu sesuai dengan syariah, tapi ternyata masih banyak juga kita lihat gitu loh, yang tidak apa ya, iya, yang tidak, yang ternyata tetap tetap tonji gitu, dari luar sama dalamnya sama, sama aja gitu. Jadi apa perlukah kita ini lah? Perlukah kita mengganti semua tempat-tempat umum itu menjadi syariah, tidak hanya berlabelkan syariat seperti yang kau bilang tadi, tapi sistem yang di dalam juga syariah. Untuk itu kan tidak bisa juga langsung diubah secara Eh, drastis, Ya, dirubah betul. secara keseluruhan. Hmm. Perlu adanya tahap-tahap tertentu Ya, secara ya. bertahap. Hmm. Misalnya saja salah satu guru kami, dosen kami Ya. di IAIN itu Ya, ya. kan dia memiliki sebuah toko, Hmm. sebuah semacam Alfamart, Alfamidi, Ya. begitu. Tetapi yang di dalamnya itu mereka menggunakan sistem syariah. Misalnya saja mengadakan pengajian setiap malam Jumat. Ya. Ada ketika waktu sholat semua mereka bergantian berjaga untuk sholat tepat waktu. Kemudian ada juga kajian-kajian Islami. Kan secara otomatis perlahan karyawan dan pengunjung tertarik dengan sistem yang seperti itu. Misalnya saja kemudian kan kami itu yang khususnya di ekonomi syariah, Iya. tidak mungkin juga langsung mengajak seluruh warga, mengajak Iya, iya. keluarga untuk Perlu ada edukasi. menabung di bank syariah. Perlu adanya tahap-tahap tersendiri, Bang. Iya, Misalnya saja dia wali dari sendiri, mengenal lebih jauh mengenai yang syariah itu bagaimana, Iya, betul. beralih dari yang konven ke syariah. Yes. Kan ini secara perlahan mereka akan tertarik. Ketika tertarik, kemungkinan mereka juga ikut apa yang kita lakukan. Iya, ya. Karena kan yang konven sudah sejak dahulu ada, Iya, ya. yang dibandingkan yang syariah ya masih anak-anak begitu, Pak. Iya, ya. Tapi kan semuanya kan ya seperti yang kau bilang tadi, semuanya bertahap dan perlu ada edukasi juga ya. Terutama Ya, memberikan edukasi kepada umat muslim bahwa Islam itu punya sistem pengaturan yang seperti ini loh, yang apa ya, yang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat banyak gitu. Karena kan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita harus menjalankan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi ini yang belum berlabel syariah ini masih abu-abu ini, Pak. Jadi apa ya, susah juga kita untuk menyimpulkan bahwa ini sesuai dengan syariat atau tidak. Tapi oke lah, jika memang itu institusi atau lembaga itu walaupun tidak berlabelkan syariah tapi memberikan manfaat dan maslahat yang banyak kepada masyarakat, ya kenapa tidak ya, kita katakan sesuai dengan syariat ya. Bagus. Ya, mungkin ada quote lah terkait dengan apa ya, bagaimana kita memulai untuk apa ini ya? Untuk membangun ekonomi yang berasaskan syariat Islam. Itu ada ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bang. Ya. Kita ini masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak mengkaji tentang Islam, tentang ekonomi syariah itu sendiri. Ya. Oke. Emangnya kedepannya mau jadi apa, Ula, setelah lulus dari ekonomi ekis ini?
Memangnya mau fokusnya di bank syariah atau Eh, kalau saya bang beternak? masih belum ada Oh, itu yang kayak target masuk diperbankan tidak terlalu ya. intinya Yang nggak berat gitu lah. lebih kan, belajar lebih mendalam bang. Ya, betul. Maksudnya kan ekonomi seperti yang kita ketahui kan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kegiatan perekonomian. Betul ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan-kegiatan misalnya berbelanja, Ya, memenuhi kebutuhan harian kan itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Betul. Ya. Jadi bukan semata-mata hanya untuk menjadi sebuah karyawan di sebuah perusahaan maupun perbankan, tetapi bagaimana sedikit demi sedikit kita mengubah keseharian kita, mengubah kebiasaan kita dari yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik lagi bang. Insya Allah, luar biasa memang Ustaz Amirullah. Oke, Ula, kita masuk ke sesi kedua ini. Kita bicara